ukuran-ukuran sukses, level sukses ini perlu dibahas karena dunia semakin materialistik, dunia semakin individualistis, mewah, kaya, label VIP, orang-orang terbatas, konsumsinya sangat tinggi, orang-orang yang the have. Apakah benar sukses itu sebegitunya? Gitu? Apakah benar bahwa sukses itu juga berupa misalnya katakanlah exposure atau power di sebuah komunitas atau di sebuah negara atau bangsa? Sukses itu harus Fortune 500 misalnya, company kita harus masuk ke situ. Sukses seperti apa? Jadi ini perlu kita dalami lebih jauh, bahwa bahagia itu dirasakan oleh diri pribadi menurut perspektif pribadi, sementara sukses itu dirasakan oleh orang lain atau perspektif orang lain. Orang lain bisa berupa keluarga, orang lain bisa berupa orang terdekat, bisa rekan kerja, bisa juga komunitas bisnis atau industri, bisa juga orang awam pada umumnya menganggap itu level sukses. Abdul Makarim adalah contoh sukses dari seorang pemuda milenials yang membangun perusahaan dari aplikasi sederhana via SMS terus menjadi super apps yang melayani banyak pelanggan-pelanggannya dan punya valuasi sampai unicorn, bahkan ada yang nyebut dekakorn, artinya sudah ratusan juta dolar nilainya. Kemudian Karim bertransformasi menjadi seorang pejabat publik, dipercaya Presiden Jokowi untuk menduduki Menteri Pendidikan Kebudayaan. Luar biasa, dari sebuah industri startup, ya, industri yang mendisrupsi arah wajah transportasi di Indonesia dan layanan makanan. Sekarang beliau diminta negara untuk mengubah wajah pendidikan kita dalam 5 tahun ke depan. Apakah Nadiem sukses? Ya, karena apa? Pertama, karena susah untuk mengubah atau membangun perusahaan seperti Gojek, nggak gampang. Yang kedua, karena Nadiem dalam usia relatif muda adalah bisa mencapai sesuatu yang diperebutkan banyak rektor, banyak guru-guru besar, banyak para akademisi untuk posisi tersebut. Tapi Nadiem dengan kerja kerasnya dia bisa dipercaya dan negara mempercayakan amanah ini pada Nadiem Makarim misalnya. Sekarang bagaimana dengan kita dalam bisnis? Apa tujuan kita? Apa capaian kita? Apa definisi sukses menurut kita? Mau sampai level mana? Gitu. Mau sampai sedalam apa kita untuk menjadi orang yang dianggap sukses tadi. Nah, ini saya pakai kata bahasa dianggap karena memang sukses itu perspektif dari orang lain, bukan dari kita. Saya merasa sukses, misalnya ada orang bicara begitu. Ya silahkan saja merasa sukses. Kalau orang lain menganggap kita gagal, ya secara komunitas masyarakat ya kita dianggap gagal. Seorang guru guru perubahan lah, Gary Vaynerchuk ya. Beliau diwarisi toko wine dari orang tuanya, terus berdagang wine. Sekarang dia memproduksi wine sendiri ya, yang labelnya sangat sederhana, unik, dibikin murah, dijadiin sebagai gift produk ya. Terus dia juga punya VaynerMedia, di mana dia memproduksi konten setiap hari puluhan, dibagi-bagi dalam semua platform termasuk TikTok dan LinkedIn ya. Jangan sebut Facebook, Instagram, itu udah pasti dia bikin ya. Nah, salah satu ajaran dari Gary adalah bagaimana kita dalam meraih kata sukses tadi ya, dia lebih cenderung untuk happy dan melakukan apa yang kita suka lakukan dan what the fuck with the community. Dia nggak peduli terhadap komunitas as long as dia tidak melanggar hukum, as long as dia ngerasa feel good melakukannya, dilakukan ini langkah terbaik dan ngerasa itu bakal berhasil dia lakukan. Jadi dia orang yang sangat strong leadership, sangat confidence levelnya sangat tinggi, sangat percaya diri, dan value-nya dia luar biasa. Kemana-mana dia berbicara selalu penuh. Orang mau mendengarkan apa yang dia ingin katakan, dan kata-kata dia atau ilmu dia itu sangat sederhana, tapi dia konsisten ya sebagaimana pebisnis yang lain dia lakukan. Buat saya, Gary Vaynerchuk ini adalah salah satu model guru yang menurut saya bisa adopsi. Kenapa? Karena saya juga punya bisnis yang di bidang passion saya pertama di air, dan yang kedua saya juga punya perusahaan media digital, namanya Arah Angin Visi Media, walaupun belum maksimal dikapitalisasi. Ingat bahwa attention is a new currency,
bahwa orang yang mendapat perhatian di internet saat ini adalah orang yang punya power. Menjadi terkenal di internet karena satu value, karena satu hal yang positif, itu mendapatkan advantage buat kita untuk hal-hal yang lain. Jadi kita bisa generate income di hal yang lain karena kita terkenal di satu bidang ini. Nah, ini teman-teman ilmu yang mau nggak mau, suka nggak suka di era sekarang ini sangat signifikan menurut saya. Teman-teman harus belajar terkenal, tetapi untuk sesuatu yang produktif dan positif. Ya. Nah, mengenai level sukses tadi, balik lagi, ya. Saya suka membayangkan begini. Dulu waktu saya UMPTN, ya, saya cek nilai ujian saya. Ternyata passing grade saya kalau di Sony Suguma College ya di Bandung, itu range soal-soal yang saya kerjakan kalau passing grade itu nggak jauh dari 35 sampai 40%. Kalau masuk ke ITB itu saya paling masuk ke teknik perminyakan ITB. Teknik pertambangan aja nggak masuk karena itu di atas 50, apalagi teknik industri. Saya cek IPB karena sekolah saya dulu di kampung, ada kesempatan untuk masuk IPB tanpa tes atau PMDK, penelusuran minat dan bakat. Ternyata teknologi industri pertanian itu termasuk yang salah satu yang di range itu. Jadi sama dengan teknik perminyakan. Kalau dihitung dengan orang yang mendaftar, seleksi dan sebagainya, maka range-nya di situ. Setelah saya pikir-pikir, memang dibanding teknik pangan ini kalah keren karena teknik pangan jauh lebih susah. Kalau nggak salah grade-nya lebih di atas lagi atau sama, tapi perbandingan masuknya lebih susah. Tetapi saya memang ingin belajar bagaimana mengelola sumber daya teknik industri kan. Teknik industri ITB otak saya nggak kesampaian. Dalam waktu yang singkat, saya nggak bisa memacu otak saya atau keterampilan mengerjakan soal sebagaimana teman-teman yang lain lebih tekun. Waktu itu saya senang sekali berorganisasi, saya nggak suka ngapalin soal sampai saya terampil. Buat saya itu useless, buat apaan ngerjain kayak gitu. Buat saya mendingan saya fokus membangun skill set saya di organisasi, ngelola bisnis saya sendiri. Pada waktu itu saya masih nyambi, jualan buku segala macam. Saya bisa sambil ngeringanin beban orang tua. Kampus mana lah yang kira-kira menurut standarnya saya masih oke lah. Akhirnya masuklah TIN IPB dan saya masuk, alhamdulillah, pilihan pertama ya. Nah, ini yang saya maksud level. Dan saya sudah belajar, berusaha, ternyata di sana. Kalau saya upgrade saya bisa, tapi buat apa? Pertanyaan saya simpel pada waktu itu. Kampus-kampus itu sama-sama aja kok. Di sosial negara punya fasilitas yang lumayan rata-rata, yang membedakan paling gengsi aja. Dan saya nggak hidup dari gengsi. Akhirnya saya membuktikan banyak teman-teman saya yang menunggu kuliah tahun depannya untuk masuk kampus favorit. Sekarang kehidupannya dengan saya, menurut saya kehidupan saya jauh lebih baik dibanding mereka yang menunggu setahun. Jadi useless buat saya, buat apa itu? Buang-buang waktu ya. Nah, itu nganggap level otak saya memang baru segitu, dan ada orang lain yang punya kemampuan akademis jauh lebih baik dari saya, saya ngalah. Begitu juga dengan company, teman-teman ya. Teman-teman punya ukuran bagaimana mengakselerasi perusahaan dalam level-level tertentu ya, dengan tim, modal, kapitalisasi, tapi teman-teman nyamannya di mana? Saya misalnya agak pelan membagi sharing company saya yang pertama, Arus Tirta, dengan saham sehingga saya tetap majority. Kenapa? Karena saya pengen kontrol, saya butuh kontrol, saya butuh kreativitas, dan saya punya visi besar. Jadi saya akan akselerasi dari secara generik bisnis saya tanpa ada sharing equity yang terlalu maksimal misalnya. Tapi di company yang kedua ketiga beda. Saya di situ minoritas dan saya dipercaya oleh para pemodal untuk menjalankan company itu. Nah, hal-hal kayak gini ini adalah penempatan diri sesuai porsinya supaya kita mencapai level kesuksesan yang benar-benar kita rasakan sendiri gitu. Dan orang sukses itu bukan orang yang tanpa kegagalan, tapi kegagalan-kegagalan itu tidak signifikan dengan harum wangi nama dia, sehingga orang menganggap bahwa dia memang orang sukses hampir-hampir tanpa celah.